Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ibadallah ayyuhat talibun wat talibat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbana ya maulana zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat beriring salam marilah sama-sama kita sajikan. Kita doakan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Langsung saja kita masuk dalam pengajian kita masalah wukuf. Sudah selesai kita bahas dan insyaallah malam ini kita akan membahas yaitu tentang wajibatul hajj, tentang beberapa kewajiban haji. Jadi yang perlu kita ulang sekali lagi, masalah haji dan juga masalah umrah, antara wajib dan rukun itu ada perbedaannya. Berbeda dalam salat. Salat wajib dan rukun sama. Tapi kalau dalam ibadah haji dan umrah beda. Yaitu kalau rukun sesuatu yang mesti dilaksanakan oleh setiap jamaah haji dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan tidak boleh digantikan dengan dam. Barang siapa yang lupa mengerjakan salah satu rukun dan rukun haji, maka tidak ada haji untuknya. Adapun wajib sesuatu yang mesti dilaksanakan oleh setiap jamaah haji, tapi ada tapinya. Bila ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja itu boleh digantikan dengan dam. Itu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatul haji wal umrah. Ini pembahasan tentang beberapa kewajiban haji dan juga beberapa kewajiban umrah. Fawajibatul haji indal Hanafiyah khamsah. Ini beda pendapat bainal mujtahidin, di antara mujtahid yang empat tentang masalah wajib haji. Imam Hanafi mengatakan wajib haji itu ada 5. Yang pertama as-sa'yu. Jadi sa'i dalam mazhab Hanafi wajib. Beda dengan mazhab kita. Kalau mazhab kita yaitu sa'i itu rukun. Dan yang kedua wajib haji wukuf di Muzdalifah. Wukuf di Muzdalifah itu sepakat di antara imam kita Imam Syafi'i dengan Hanafi, yaitu itu hukumnya wajib, bukan rukun. Walau bimiqdari lahdatin fi nisbisani minal lail. Jadi untuk mabit di Muzdalifah atau wukuf di Muzdalifah memada sekadar sebentar saja, yang penting berada kita di Muzdalifah pada nisfu yang kedua, yaitu pada malam. Artinya kalau sudah lewat dengan malam, itu sudah sah untuk bermabit dan boleh bergerak langsung menuju Mina. Dan yang ketiga,
wajib haji dalam mazhab Hanafi ramyul jamar. Ini sepakat juga. Melempar jamarah dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga itu wajib haji, bukan rukun haji. Dan yang keempat, al-halqu aw taksir, syukur atau menggunting. Ini yang beda. Dalam mazhab Hanafi menggunting atau syukur itu wajib. Tetapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i itu rukun. Rukun haji dan juga rukun umrah. Beda rukun dengan wajib. Itulah kalau rukun sesuatu bila tidak dikerjakan tidak ada haji. Bila ditinggalkan tidak ada haji. Tapi kalau wajib bila ditinggalkan sah hajinya tapi digantikan dengan dam. Potong dam. Misalnya tidak bermabit di Muzdalifah. Tinggal wajib potong dam. Haji sah sempurna. Karena bukan rukun. Tapi kalau rukun misalnya tawaf, wukuf. Kalau tidak dilakukan wukuf, tidak ada haji. Tidak dilakukan tawaf, tidak ada haji. Tidak boleh digantikan dengan dam. Ya. Dan yang kelima, wajib haji dalam mazhab Hanafi tawaful wada'. Tawaf pamitan, tawaf terakhir, itu wajib haji. Itu sepakat dengan mazhab kita Imam Syafi'i. Wa wajibatul umrah indahum isnan. Adapun wajib-wajib umrah menurut Imam Hanafi hanya dua. Sa'i dan bercukur atau gunting. Jadi dalam mazhab Hanafi sa'i itu bukan rukun baik haji atau umrah. Menggunting juga demikian. Tapi dalam mazhab kita baik haji atau umrah sa'i itu rukun. Menggunting atau cukur juga demikian rukun. Itu beda. Wa wajibatul haji indal malikiyah khamsah. Adapun wajib-wajib haji dalam mazhab Imam Malik ada 5. Yang pertama tawaful qudum. Jadi tawaf selamat datang itu dalam mazhab Maliki hukumnya wajib. Wajib haji. Dan yang kedua wukuf di Muzdalifah. Itu sama dengan Syafi'i dan Hambali dan Hanafi. Dan yang ketiga ramyul jamar, melempar jamarah, itu sama juga dengan mazhab kita dan juga mazhab Hanafi. Dan yang keempat al-halqu wa taksir. Itu beda dengan mazhab kita. Sesuai dengan mazhab Hanafi, menggunting atau bersyukur yaitu wajib haji. Dalam mazhab kita rukun. Dan yang kelima mabit bi Mina, bermalam di Mina. Bermalam di Mina paling tidak 2 malam, paling banyak 3 malam. Itu dalam mazhab yaitu Imam Maliki itu wajib haji. Mazhab kita juga demikian. Adapun wajib umrah yaitu hanya menggunting atau cukur. Itu dalam mazhab Imam Maliki. Kemudian coba kita lihat dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Wa wajibatul haji 'inda Syafi'iyyah khamsah. Adapun wajib-wajib haji dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 5. Yang pertama ihram minal miqat. Di ihram daripada miqat itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya wajib. Miqat maksud ini miqat makani. Miqat makani misalnya kita datang dari Indonesia. Gelombang kedua. Kalau gelombang kedua tentu saja kita tidak melalui Madinah, langsung ke Mekah. Maka kita akan menjumpai satu miqat, yaitu yang bernama miqat, yaitu ada kala yang disebut dengan Yalamlam,
atau qarnul manazil. Jadi ini tentu saja kita akan melewati miqat ini dalam pesawat. Maka di saat sudah tiba di miqat ini, kita wajib menjatuhkan niat. Jadi menjatuhkan niat di miqat itu merupakan wajib, bukan rukun. Seandainya kita tidak niat di saat tiba di miqat, maka kita tetap haji kita sah, umrah kita sah, cuman dikenakan dam. Nah, jadi kalau sampai ke miqat kita tidak niat, itu dikenakan dam. Ya. Ialah nam katanya dan niat karena katanya umum je orang Indonesia yang akan mengambil haji tamattu', tentu saja kita akan mengambil umrah. Niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, niatnya saja aku masuk dalam ibadah umrah dan berihram dengannya karena Allah. Nah, dan ini tidak bisa persis di saat tiba. Misalnya kira-kira 1 jam lagi sebelum tiba, kita sudah diingatkan oleh pramugari bahwa kita 1 jam lagi akan melewati miqat. Maka di saat itu kita kalau belum pakai pakaian, langsung pakai pakaian. Kalau yang sudah pakai pakaian, tinggal menunggu lihat jam. Dibilang 1 jam lagi. Kira-kira setengah jam lagi, sudah jam dah lewat, langsung pasang niat. Karena perjalanan pesawat itu tidak sama dengan mobil, sama dengan Honda. Perjalanannya 1 jam itu 900 kilo lebih. Jadi cepat sekali. Jadi kalau kita pas, itu enggak pasti lewat. Makanya kita boleh niat sedikit sebelum tiba ke miqat. Jadi mendahulukan niat sebelum miqat hukumnya boleh. Ya. Ya, biasanya kalau gelombang kedua kita diwajibkan memakai ihram itu di asrama haji. Asrama haji sudah diwajibkan. Gimana? Kenyamnya hana masalah, cuma waktu itu Jeddah itu oleh petugas Jeddah. Karena di Jeddah tidak boleh lama-lama lagi. Niatnya di pesawat. Kalau kita misalnya mau pakai dalam pesawat juga boleh, cuma agak susah. Agak susah. Karena tidak ada kamar untuk mengganti pakaian. Sulit sedikit. Ya, Pak, gimana? Gimana? Ya, artinya kalau sudah kita mengganti, semuanya baju dalam, celana dalam harus dibuka. Ya, memang repot, makanya dianjurkan supaya mandi ihram itu di asrama haji, kemudian memakai baju ihramnya juga di asrama haji. Nah, itu memudahkan. Jut. Ya. Nah. Ya. Wujud pakai. Nah, di jawaban tidak boleh. Karena dalam kitab Bajuri atau dalam kitab I'anatul Talibin nagai di dalamnya yang dimaksudkan dengan al-makhit dengan berjahit al-muhit, pakaian yang meliputi badan, baik berjahit atau tidak. Makanya celana sekarang itu meliputi badan, tidak berjahit, tetap haram, tidak dibenarkan untuk pakai. Nah, makanya seandainya misalnya kita suruh jahit kain ihram kita itu enggak pakai jahitan, tapi kamu kerung istilahnya, yang tetap hanya pakai muhit.
Nah, jadi kita ulang sekali lagi. Wajib haji menurut Imam Syafi'i 5. Yang pertama, ihram daripada miqat. Miqat ada 2, miqat zamani dan miqat makani. Iaitu wajib menjatuhkan niat itu di saat sudah tiba miqat zamani. Dan yang kedua, di saat sudah tiba di miqat makani. Miqat zamani iaitu yang menyangkut, yang berkaitan dengan waktu. Itu waktu untuk ihram Syawal, Zulkaidah dan 10 Zulhijjah. Itu miqat makani, zamani. Jadi sebelum itu tidak sah niat untuk haji. Dan juga sesudah 2 bulan 10 hari tidak sah niat. Sudah habis masa. Jadi masa untuk berhaji 2 bulan 10 hari. Maka inilah yang dikatakan al-hajju asyhurum ma'lumat. Kemudian miqat makani untuk orang Indonesia tidak ada miqat khusus. Kita pakai miqat orang. Kalau kita datang via Yaman, katakanlah itu miqatnya ya Lamlam. Kalau kita pakai via Madinah, kita pakai miqat orang Madinah yaitu Bir Ali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ramyul jamar, melempar jamarah. Melempar jamarah itu semuanya ada 4 hari. Hari pertama cuma 1, yaitu Aqabah. Itu wajib haji. Kemudian hari kedua 3, Ula, Usta, Aqabah. Hari ketiga juga Ula, Usta, Aqabah. Hari keempat juga Ula, Usta, Aqabah. Jadi melempar seluruhnya 4 hari. Boleh hanya 3 hari saja, yaitu orang yang ingin mengambil nafar awal. Jadi orang yang mengambil nafar awal artinya dia kurang 1 hari, pulang pada hari tasyrik kedua, tidak penuh. Makanya disebut dengan nafar awal. Ya, boleh. Ya. 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 Ya, artinya untuk melempar ini kalau hari pertama kita masih dalam keadaan ihram. Artinya begitu kita tiba dari Muzdalifah ke Mina, kemudian kita melempar, itu belum tahlul. Kita masih pakai pakaian ihram. Begitu kita melempar, sehabis melempar baru kita tahlul, itu menggunting ada kala syukur. Sesudah itu kita buka pakaian ihram, ganti dengan pakaian biasa. Untuk esok hari kita melempar Ula, Wusta, Aqabah dengan pakaian biasa. Kemudian hari berikutnya juga dengan pakaian biasa. Jadi pakaian ihram itu tidak dipakai lagi. Jadi sesudah melempar yang pertama langsung buka dan tidak pakai lagi sampai dengan selesai daripada ibadah haji. Makanya melempar kedua, ketiga, keempat dengan pakaian biasa, kemudian tawaf ifadah dengan pakaian biasa, sa'i rukun itu juga dengan pakaian biasa. Ya. Ya. Yang pertama sekali tergantung kepada kloter, apakah kloter ingin mengambil nafar awal atau mengambil nafar sani. Jadi yang jelas bagi orang-orang yang misalnya sudah ditetapkan misalnya tinggal daerah Shisha, berarti orang itu tidak bermabit di Mina, bermabit di hotel masing-masing. Bagaimana hukumnya? Sah.
Kenapa? Karena tidak ada tempat yang layak. Jadi untuk tinggal di Mina tidak ada tempat. Jadi kalau tidak ada tempat yang layak untuk menginap, maka free bermalam. Anda wajib bermalam yang ada tempat. Jadi termasuk misalnya orang yang tinggal di Muzdalifah atau istilah orang kita Mina Jadid. Yang tinggal buat Mina Jadid, Anda wajib dalam di Mina. Anak misalnya kita tanya, oh itu tu buat di Mina Jadid. Anda ada dina tahu ke dia Mekah macam hotel. Dia je. Karena sama hukum je taih bah hotel tahu ke dia Mekah dengan taih di Mina Jadid. Hanya beda. Mina Jadid bukan Mina, Muzdalifah. Jelas itu. Yakin dengan hakul yakin. Jadi Mina Jadid bukan Mina. Tidak ada khilaf baina ulama, memang bukan Mina. Jelas ditulisnya Muzdalifah. Ditulis Ubiraya Muzdalifah. Nah, gimana bukan Mina? Jadi makanya kita tanya orang Mutuji, dia kena kita tak Mekah je. Cuman dia tahu Mekah risiko segala sesuatu kedua tu, artinya makanan. Hanya hijau. Dia tak di Mina Jadid, beri makanan harga surau. Nyaman tang. Yang menyesal aja memang tinggal di Mina. Tapi memang tinggal di Mina jadi tidak ada syarat itu. Ada sama ada tahu tak kata kalau mungkin taih. Lagi hana taih kan Mina apa taih. Cuman yang katanya merempak tempat di Muaisim katakanlah. Yang memang katanya wajib bermabit di Mina. Yang punya kena di Muaisim. Karenanya jadi kan sebenarnya kan masalah tongan jauh. Masalah lokasi tinggal. Apakah kita tinggal di Mina atau tinggal di Muzdalifah atau tinggal di Mekah? Yang dua. Jadi mesti pemerintah kadang-kadang sudah menetapkan daerah bulan itu tinggalnya daerah yaitu Shisha. Berarti tidak disediakan tempat di Mina. Berarti kakak hana mabit tu ya. Tak jelas? Ya. Muzdalifah ya. Di tempat ambil batu. Jino di Muzdalifahnya sebahagian kai buka tenda. Kai buka tenda. Bak yang kita pilih-pilih batanya hana tenda. Bahagian Muzdalifah syid, awal Muzdalifah. Pada ujung Muzdalifah sudah dibuat tenda, tenda permanen. Tidak bongkar-bongkar lagi, tidak ada bongkar pasang. Lipat dia jok. Berarti hana dom di Muzdalifah, hana dom Mina Jadid berarti. Ya. Cuman dunia Abu dengar jamaah Indonesia 40% tinggal di Mina Jadid di Muzdalifah. Man betul wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya al-mabit di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah itu juga dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya wajib. Dan mabit di Mina, ini ada khilaf, ada sebahagian pendapat imam daripada mazhab kita Imam Syafi'i, mabit di Mina itu hukumnya sunat, ada yang mengatakan wajib. Dan yang terakhir tawaful wada', tawaf wada', itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga wajib haji. Wa a'malul umrah kulluha arkan indahum. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i amal-amal umrah semuanya wajib. Jadi seperti niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian mengunting, itu semuanya rukun. Kemudian mazhab yang terakhir, mazhab
Hambali, wajib haji ada 6. Yang pertama ihram di miqat, sama seperti mazhab kita. Dan yang kedua wukuf di Arafah naharan. Jadi wukuf di Arafah di siang hari itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya tidak wukuf di siang hari maka dikenakan dam dalam mazhab Imam Hambali. Dan wajib berada di Arafah sehingga terbenam. Wajib itu. Jadi tidak boleh berangkat dari Arafah sebelum terbenam matahari. Dan seterusnya mabit di Muzdalifah sesudah lewat tengah malam. Nah, jadi tidak boleh berangkat sebelum lewat tengah malam. Dan mabit di Mina sesuai dengan mazhab kita. Dan melempar jamarah murattaban secara tertib, artinya ula, wusta, akabah. Dan menggunting awit taksir. Jadi menggunting atau mencukur dalam mazhab Imam Hambali itu bukan rukun, tapi mazhab kita rukun, wajib. Dan yang terakhir yang keenam tawaf wada. Adapun wajib umrah 2. Yang pertama menggunting atau mencukur, dan yang kedua ihram daripada tanah halal. Itu wajib umrah dalam mazhab Imam Hambali. Kemudian sifatul wuquf bi Muzdalifah. Al-wuquf bi Muzdalifah wajib bittifaqil madzahib la rukun. Jadi sepakat ulama yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahawa bermalam di Muzdalifah itu hukumnya wajib, bukan rukun. Faman tarakahu ladimahud dam. Orang-orang yang meninggalkan bermabit di Muzdalifah dikenakan dam. Wal mabit biha, dan mabit di Muzdalifah wajib indal Hanabilah, sunat indal Hanafiyah wal Malikiyah. Jadi menurut Imam Hanafi dan Maliki, bermalam di Muzdalifah itu hukumnya sunat. Wa qadrul wajib indal Hanafiyah sa'ah, walau latifah walau marran. Jadi kadar yang wajib menurut Imam Hanafi 1 jam saja. Walau hanya sekadar lewat. Wa qadru sunnah imtidadul wuquf ilal isfar jiddan. Jadi kadar sunat untuk bermabit di Muzdalifah hingga yaitu selesai atau terbit matahari. Menurut Imam Hambali, al-baqa' bi Muzdalifah lima ba'da munsafil lil, wa in dafa'a ba'da nisbil lil fala syai' alih, wa inda syafi'iyah husul biha lahdah fi ma ba'da munsafil lil. Jadi menurut Imam Hambali, kita yaitu tetap sesudah lewat tengah malam di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Apabila kita juga sesudah lewat tengah malam langsung kita berangkat, itu tidak dikenakan apa-apa. Dan menurut Imam Syafi'i, hasil untuk bermabit di Muzdalifah lahzah, sebentar saja, yang penting sudah lewat tengah malam. Kemudian mana dalil bahawa wajib bermabit di Muzdalifah? Dalilnya ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ini dalil wajib, yaitu apabila kamu sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah dan kamu meninggalkan Arafah, maka fazkurullah,
berbanyaklah menyebut Allah Subhanahu wa taala indal masy'aril haram. Ini kata-kata fazkur itu amar. Maka wajib kita untuk bermabit di Muzdalifah. Jadi Masy'aril Haram ini lakab kepada Muzdalifah. Kemudian walil Muzdalifah asma. Muzdalifah itu banyak nama. Yang pertama Muzdalifah. Dan yang kedua jamak. Dan yang ketiga Masy'aril Haram. Di sini disebut 3 nama. Muzdalifah, jamak, Masy'aril Haram. Adapun batas Muzdalifah min ma'zimai Arafah ila qarnil muhassir. Jadi daripada batas Arafah hingga lewat Arafah hingga kepada qarnil muhassir. Wa ma ala yamin dalika wa shimalihi min asy-syi'ab. Fa fi ayyi mawdi'in minha waqafa ajza'ahu liqaulin nabi al-Muzdalifah kulluha mawqif. Jadi memang itu sudah ada batas semuanya sekarang. Tidak perlu kita ragukan lagi. Ada batas timur, barat, selatan, utara. Wa qala al-Malikiyah, dan berkata Imam Malik wajib nuzul di Muzdalifah. Ini ada masalah kalau kita melihat sekarang penjelasan pada Imam Malik. Imam Malik begitu kita tiba di Muzdalifah, kita wajib turun. Wajib turun sebentar. Kadar makan dan minum. Jadi ada istilah sekarang itu tanazul. Orang yang tanazul itu tidak turun di Muzdalifah. Jadi diberangkatkan dari Arafah ke Muzdalifah langsung ke Mina. Makanya kalau kita berpegang kepada mazhab Imam Maliki, kalau bagi orang yang tanazul itu nanti wajib memotong dam. Batik sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Kadang-kadang batu itu dibagi di Arafah. Bungkus tepung. Apabila hanajit yang dia tercok di Mina. Dia cok. Karena Nabi yang kecok di Muzdalifah hanya 7 onda. Yang sisa je dia cok di Mina. Cuman kadang-kadang mencari batu di lokasi Mina ini memang agak sulit juga kadang-kadang. Jadi biasanya di jalan kita pergi melempar itu, di pinggir-pinggir itu ada batu. Dia jauh. Dia. Di lokasi jamrah menyona jicit sina tagau kai kudu ina ye cok apa ya karena yang kan batia bekas, karena batia yang dirau menurut dalam marma, dalam sumur, tidak sama dengan dulu. Kalau dulu batunya terpleset keluar, batia yang kali kenang rot luar ya ini hanali batia menurut dalam sumur yang karayu lubang ni. Dia jecok. Kemudian disebutkan bahawa
Muzdalifah, iaitu tempat di antara Mina dan Arafah. Ya. Yang Bandung Jid menjadi tempat wukuf, kecuali Wadi Muhassir. Yang Wadi Muhassir iaitu wadi di antara Mina dan Muzdalifah. Maka di tempat ini tidak dibenarkan untuk bermabit di Wadi Muhassir. Jadi Wadi Muhassir itu tempat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala tentera Abrahah beserta tentera-tenteranya. Yang Wadi Muhassir di antara Mina dan Muzdalifah. Jadi bab tempatnya memang hangga pipiu, hangga bidu. Makanya hanasah untuk bermabit di sini. Kemudian menurut Imam Hanafi, zaman untuk wukuf di Muzdalifah di antara terbit fajar daripada hari malam hari raya dan terbit matahari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat sebelum terbit matahari. Faman waqafa biha qabla tulu'il fajar atau ba'da tulu'il syamsi la yu'taddu bih. Barang siapa yang wukuf di Muzdalifah sebelum terbit fajar atau sesudah terbit matahari tidak terhitung. Kadar yang wajib hanya sebentar. Adapun kadar sunat yaitu dari semenjak sebelum fajar sehingga kuning-kuning, ya. Kemudian hukum yang terakhir ini. Hukum wukuf di Muzdalifah. Jadi infata wukuf di Muzdalifah in kana li uzr fala syai'. Apabila memang kita karena uzur tidak sempat bermabit, itu tidak dikenakan apa-apa. Tapi kalau kita sengaja, maka dikenakan dam. Jadi hanya demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita ada pengajian Jumat satu kali lagi, tanggal 1, ya. Karena Abu insyaAllah berangkat dengan 5. Jadi masih ada satu Jumat lagi kita ada pengajian.